saya select ada 3 tanda centang warna biru ini, saya bisa bawa ke storyboard seperti ini. Dan di storyboard otomatis langsung berjejer seperti ini. Ketika saya coba play di sini, maka ini akan muncul suara, dan ini adalah marker videonya ya, pada durasi detik menit keberapa ini kelihatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah berjejer di bagian ini, dan secara otomatis ketika saya memilih salah satu video di sini, ini secara otomatis maka muncullah aktiflah ketika saya menambahkan video di sini, maka mulailah aktif menu-menu yang ada di storyboard ini. Di sini ada add title card, ada trim, ada split ya. Nanti mudah-mudahan sebentar ada waktu kita bisa praktekkan secara keseluruhan. Nah, kita mulai yang paling mendasar di sini, add title card ya. Yang paling pertama, add title card. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi setelah saya klik add title card, maka dia langsung menambah satu video kartu. Di sini ada cardnya. Ini untuk menambah judul ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, nah di sebelah kanan ini maka ini ada yang terpeleh dikit, ya. Oops. Oh. Ya. Di sini maka di sini langsung bisa muncul ada teks ya Bapak Ibu. Ada teksnya, kira-kira apa yang kita bisa tambahkan di sini. Jadi saya misalkan tutorial modal ya, pemanfaatan modal seperti itu misalnya. Kemudian ini secara otomatis previewnya di sebelah kiri muncul, ada pilihan-pilihan jenis huruf ini di bagian coba kita dulu ini ya. Di bagian kanan ini ada animated text style ya, animasi style daripada teks animasinya ya. Ini bisa menggunakan kartun, efek, poetry ya, dan bisa menggunakan adventure seperti ini, klasik ya, bisa menggunakan huruf, dan cukup banyak ya ini animated text style-nya. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Selanjutnya pada bagian bawah ini ada layout. Di layout ini Bapak Ibu bisa memilih yang seperti ini, title 1, kemudian ada top ya. Ini langsung berpindah ke atas, kita bisa ke kiri seperti ini. Ya, bisa juga menggunakan layout title 2 seperti ini. Bisa pindah ke bawah, bisa juga pindah ke kanan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya coba memilih yang ini deh, yang coba adventure sedikit. Ini pilihannya. Oke, kemudian saya memilih yang ini. Bapak Ibu, di sini ada marker daripada videonya. Bapak Ibu bisa melihat ini pergeseran marker video ini, dia menampilkan animasinya seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita play di sini, ini bisa berjalan seperti itu. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti. Di sini ada warna yang agak hijau ya. Kita pilihan di bagian sini ada background. Jadi kita bisa memilih background Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa memilih background apa saja sesuai dengan pilihan warna. Selain pilihan ini, juga kita bisa menambah custom color-nya ya dari sini. Ya, kita bisa memilih
jenis warna yang kita inginkan di sini dengan kombinasi warna yang kita harapkan tentunya. Baik, Bapak Ibu, ini hanya demo bagaimana kita bisa mengcustom daripada card title. Terakhir kita klik done. Ya. Nah, setelah klik done seperti ini, maka di bagian awal ini sudah tampil. Kalau kita play, ya, dia akan muncul seperti itu. Ya. Sebelum masuk ke videonya, maka dia akan muncul judulnya dulu, ya, seperti itu. Tutorial pemanfaatan. Oke. Nah, itu penambahan daripada title card tadi, ya. Di sini juga Bapak Ibu kita bisa mengatur durasi, ya. Di sini ada durasi 3 detik, kita bisa nambah sampai 7 detik, ya. Jadi di sini angkanya muncul nih, 7 detik. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sebentar saya. Kita lanjut ya Bapak Ibu, ya. Title card sudah selesai dan pengaturan durasi, teks dan background ini sudah ada. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan pindah pada video yang durasinya di sini muncul ada sekitar 7 menit, ya, 7 menit. Ini cukup panjang. Barangkali kita di sini akan berlatih memanfaatkan tools yang ada itu dengan perintah trim, ya. Trim, kemudian ada split. Coba kita klik video ini dan kita klik trim. Maka di video editornya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Kita bisa menggeser durasi di mana bagian yang kita bisa melakukan trim, ya, pada video ini. Seperti ini, coba kita play. Ya. Nah, dan kemudian kita bebas menggeser, ya, ini sangat mudah kita mengaturnya Bapak Ibu. Kemudian di sini ketika kita sudah trim, dia muncul ada clip 1 dan clip 2, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi video ini durasinya 7 menit lebih. Kalau kita trim dari sini maka dia akan berpisah. Bapak Ibu bisa melihat tuh di bagian atas tuh ada 1 menit 42 detik, 42,96 detik di sini. Itu menjadi klip 1 dan klip 2. Jadi di sini akan berpisah ini Bapak Ibu, ya. Jadi fungsi split itu adalah memisahkan dua ini. Coba saya klik dan di sini di durasi 3 menit 14,40 detik, saya klik dan, maka videonya langsung terbagi 2 seperti ini Bapak Ibu. Itu fungsi trim tadi. Kemudian artinya jika ada yang tidak kehendaki tampil di 2 video ini, maka bisa aja kita buang, ya, di part tertentu. Kemudian di sini ada fungsi split, ya, kurang lebih sama fungsi splitternya, ya. Sorry, ya, tadi ada trim. Ya, sorry, ada rupanya tadi fungsi split yang sebelumnya. Ini fungsi trim Bapak Ibu. Di trim ini kita bisa memotong video sesuai dengan durasi yang kita harapkan. Jadi bedanya split itu membagi 2. Kalau trim ini mengambil bagian yang kita harapkan saja, gitu, ya. Jadi ini misalkan videonya panjangnya itu sekitar
7 menit 17 detik setelah kita tekan, nanti kita ngambil potongannya doang. Nah, di bagian tengah ini kelihatan ada 3341 menit ya. Lalu kita klik dan dia langsung kepotong juga. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa motong-motong nih videonya. Sudah seperti ini. Trim, split sudah, kemudian teks sama aja kayak tadi ya. Kita bisa nambah teks di bagian video tertentu. Ya, biasanya kalau kita ada transisi dari satu potongan video dengan potongan yang lain, itu kita bisa menambahkan caption atau informasi intro agar penonton video kita itu bisa paham, oh ya, ini ada peralihan dari satu scene ke scene berikutnya, dari satu video ke video berikutnya, seperti itu. Sama kurang lebih kayak tadi ya, kayak penambahan teks di awal tadi, teks cut untuk judul filmnya. Kemudian di sini ada beberapa motion ya, ada zoom in center, yang ada zoom out, ada zoom left. Ya, ini efek-efeknya by default sudah ada ya, tinggal kita pakai saja. Kemudian ada 3D effects. 3D effects ini Bapak Ibu seperti yang tampil di layar. Nah, ini masih baru sekali ini. Ya, ini bahkan ada contoh di sini ya. Ya, di sistem operasi Windows ini, khusus Windows 10 memang sejak rilis pertama dia sudah support 3D object ya, seperti di PowerPoint itu ada PowerPoint 3D dan lainnya. Dan di sini ada 3D library, yang bisa melihat ini bisa di select ya, kita memilih objek-objek apa yang kita mau. Ini ada monarch butterfly ya, bisa kita attach di dalamnya. Ini lagi load ya, saya cancel saja karena agak berat prosesnya ini untuk nge-load yang 3D-nya Bapak Ibu ya. Kemudian ada efek-efeknya sudah ada tadi, Bapak Ibu bisa mengambil breaking news misalkan seperti ini ya. Ya, ini sudah ada memang by design di video editornya Windows 10 ya. Kita play. Ya. Ya, itu sudah dilengkapi dengan bunyi suaranya Bapak Ibu ya. Ya, kalau ini tentu ya tidak bisa ditambah ke video ini karena video ini bahasanya model. Iya, Bapak Ibu bisa melihat ini ada volume bisa dinaikkan. Ya, saya close saja. Ini hanya contoh ya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya klik bagian ini. Ada filter pula ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengubah tampilan filter. Filter itu mengubah kalau yang ya Bapak Ibu bisa melihat perubahan layar saya yang tadi berwarna biru setelah saya memilih efek joy atau mungkin inky seperti ini bisa berubah Bapak Ibu ya. Kalau yang pengguna kamera terkini di smartphone yang punya akun yang punya akun IG ini pasti sudah biasalah dengan efek-efek seperti ini. Nah, efek seperti ini Bapak Ibu ternyata di Office di Windows 10 dengan
fitur video editornya itu juga sudah terbiasa, sudah menjadi hal yang biasa sudah. Kemudian di sini ada efek yang membuat objeknya itu kabur gitu ya. Ya, kita biasa nonton video barangkali ada sesuatu yang perlu disembunyikan informasinya itu, maka dibuat kabur seperti ini. Itu menggunakan efek arcade ya atau pixel ya seperti ini. Ya, saya kembalikan ke original, Bapak Ibu, dia kembali normal seperti biasa dan saya klikkan. Ya, itu efek 3D filter speed juga Bapak Ibu ya. Nah, filter sudah, saya masuk ke speed. Nah, speed ini Bapak Ibu biasa menonton video itu tiba-tiba cepat gitu ya. Nah, di sini ada set clip speed, ada normal 1 kali sampai maksimum itu 64 kali. Luar biasa, ini sangat cepat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang membuat misalkan tutorial, maka di sini Bapak Ibu bisa set clip speednya kalau misalkan informasi itu dianggap bisa di skip oleh peserta biar nggak terlalu lama menghabiskan waktu peserta penonton video Bapak Ibu, maka di situ dipercepat aja karena itu sudah dianggap sebagai informasi umum yang bisa dipahami oleh penonton kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di bagian setelah speed ini ada juga terus namanya ini remove or show black bars ya. Sering kita menonton video Bapak Ibu, itu ada warna hitam di kiri dan kanannya, ya, itu namanya black bars. Nah, black bars itu bisa dihilangkan dengan ini, dengan fitur ini. Nah, sayangnya ini saya tidak punya contoh untuk bisa mendemokan ya, karena rekaman layar yang saya buat ini rata-rata rekaman layarnya itu ya full objeknya sudah penuh ya. Objeknya sudah bisa memenuhi seluruh layar. Nah, yang ada chatting seperti itu nggak kelihatan. Ada Ibu Endah Ekowati, screen presentasinya aku nggak kelihatan. Apa benar tidak kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Ya. Saya lanjut. Atas ya, di bagian atas kanan ini Bapak Ibu bisa melihat ada background music. Nah, keren nih Bapak Ibu kalau kita bisa menginsert ada video, barangkali kita perlu menambahkan background music. Lagi-lagi Microsoft memanjakan pengguna melalui library background music ini cukup banyak dan semuanya bisa digunakan Bapak Ibu ya. Bisa digunakan ya, bisa langsung diambil saja, kita sync video dengan music beatnya, bisa kita atur volume juga di sini dan bisa kita coba play ya, review. Ya, suara musiknya kedengaran ya di sana di? Enggak. Oh, tidak kedengaran. Saya coba share. Saya ngatur sharingnya dulu kalau gitu ya. Ada pilihan. Di bagian sharing, including area. Harusnya bisa ya, ini Oke, saya coba play lagi. Apakah kedengaran? Kedengaran cuman timbul tenggelam suaranya. Oke.
Nggak semuanya kedengeran sih. Iya, ya. Ini juga streaming ya. Ini soalnya lagi sambil video juga sambil share ini dan kadang-kadang seperti itu ya. Oke. Jadi ini ada background music. Iya. Oke. Ada suara masuk dari mikrofon kita kan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini background musiknya ya. Jadi background music ini secara otomatis sudah disiapkan oleh Microsoft ya. Microsoft. Jadi di sini perintahnya select background music, the music automatically adjust to the length of the video. Jadi luar biasa ini. Musiknya secara otomatis dia mengikuti panjang videonya. To import and add your own audio track, go to custom audio. Nah, kita bisa memilih custom audio ya kalau mau mengimport audio sendiri gitu ya. Nah, saya ambil yang ini barangkali contoh saja. Remember when. Ya, kita atur volumenya Bapak Ibu. Oke. Kita atur volumenya. Selanjutnya kita coba custom audio ya. Jadi background music di sini ada custom audio. Custom audio ini kegunaannya untuk menambah file audio punya kita Bapak Ibu ya. Di sini bisa kita drag music, narration, add sound effect. Jadi cukup kita menambahnya di bagian ini. Kita bisa add audio, tapi kita siapkan memang audio background-nya ya. Kita siapkan memang di komputer kita. Untuk kali ini saya hanya tunjukkan, ya, saya tidak punya audio file-nya di komputer. Tapi nambah custom audionya lebih seperti ini. Terakhir Bapak Ibu, video ini akhirnya kita sudah bisa produksi. Di sini ada finish video, export a shareable video file ya. Jadi kita bisa mengekspor file video kita dengan mengklik tombol ini. Nah, kita klik finish. Nah, di sini ada penentuan lagi Bapak Ibu ya, kita bisa menentukan kualitas video kita, ya apakah dia 1080 ini sangat cukup tinggi ya kualitas videonya. Kemudian ada more option, juga kita bisa set use hardware accelerated encoding ya. Ya, jadi ini kalau kita centang dia lebih cepat ya. Makes exporting faster ya. Jadi kalau ini kita off, kita bisa melihat video kita itu jika ini kita melihat video kita itu tampilannya agak pink atau warnanya glitch itu seperti dia ada pecah gambar ya, kurang bagus renderingnya, maka kita hilangkan saja. Nah, kalau saya menggunakannya karena memang sepertinya komputernya bisa. Saya klik export. Ya. Bapak Ibu di sini langsung muncul pilihannya mau diekspor kemana nih. Nah, video filenya, kita ekspornya ke desktop saja. Ya, tutorial model saya klik export dan video editornya langsung bekerja seperti ini. Kita tunggu Bapak Ibu sampai selesai proses exportingnya. Dan kita lihat di desktop ini sudah ada. Kayaknya tidak ter-sharing, saya stop sharing dulu, saya share ulang. Ya, di desktop saya sudah ada Bapak Ibu ya. Ini video tutorial.
tapi di sini belum selesai ya. Nanti kita lihat. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu sambil melakukan ekspor video. Kita lihat hasilnya ya. Di ini benar-benar cara mudah untuk mengedit video, tidak rumit ya. Dan sudah selesai. Kita cek di sini Bapak Ibu, kita bisa play videonya. Ya. Oke. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada background-nya juga yang tadi custom audio sudah saya tambahkan, kemudian sudah ada subtitle-nya, dan beberapa sudah ada yang saya potong tadi videonya di bagian akhir ini. Barangkali presentasi editing video di Windows 10 ya, saya cukupkan dulu, nanti kita coba lanjut di sesi tanya jawab. Mohon mungkin barangkali Bu Indah bisa membantu untuk host dulu malam ini ya, tapi soalnya lagi berhalangan mengantar suami ke rumah sakit katanya. Ya, baiklah Pak. Ya demikian tadi Bapak Ibu pemaparan materi yang sangat menarik ya, sederhana tapi keren. Ini tambahan pengetahuan baru Pak Bahar. Saya baru mengetahui kalau ternyata di laptop saya itu juga ada video editor. Saya tanpa harus menggunakan paket internet ternyata bisa mengedit video, walaupun memang ini saya lihat cukup sederhana ya, tapi untuk pemula untuk mengedit video-video yang sederhana sebelum nantinya kita bawa ke aplikasi yang lebih memanfaatkan paket internet gitu. Baik Bapak Ibu, itu tadi Bapak Ibu mungkin juga sudah coba-coba praktek. Saya juga sudah coba praktek Pak Bahar. Sambil Pak Bahar memaparkan materi ini, saya juga coba melihat fitur-fiturnya, menu-menunya, sehingga saya bisa katakan bahwa apa yang ditampilkan di video editor Windows 10 ini sangat mudah ya, mudah mengaplikasikannya karena memang sangat sederhana, fitur-fiturnya juga fitur-fitur yang standar gitu. Namun bisa dicoba nih. Mungkin saya coba malam ini. Terima kasih ilmunya Pak Bahar. Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang video editor yang dimiliki di perangkat Bapak Ibu, sangat mudah menggunakannya. Boleh nih kita sharing. Yang mau diskusi dengan Pak Bahar boleh ketik di room chat atau mungkin klik icon raise hand bagi yang ingin bertanya langsung ke Pak Bahar terkait pemanfaatan video editor yang benar-benar ya. Pak Bahar ngasih judulnya mudahnya editing video di Windows 10. Nah, ternyata benar-benar mudah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin, saya cek dulu ya Bapak di room chat. Pertanyaan dari Pak Laode Bua, minta aplikasi dan tutorial pemanfaatannya Pak. Oh ya, kalau pemanfaatannya Pak Laode Bua kayaknya tadi Pak Bahar sudah ngasih contoh ya. Untuk aplikasinya Pak Bahar juga tadi udah tunjukkan, Bapak cari di search, kemudian ketik video editor. Kalau Bapak menggunakan aplikasi menggunakan Windows 10, berarti Bapak akan menemukan aplikasi ini di dalam perangkat laptopnya Bapak gitu. Kemudian mohon masuknya tadi di menu apa ya Pak? Oh ya Pak Bahar mungkin bisa tunjukkan ini, mungkin Bapak Ibu yang terlambat tadi bergabung ya, sehingga mereka tidak melihat dari mana mengambil aplikasi ini itu di perangkatnya. Disilakan Pak Bahar. Suaranya Pak Bahar termute, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, mau diperhatikan ini saya ulangi sedikit
masuk aplikasinya di mana. Jadi aplikasinya itu Bapak Ibu memang ketika diinstal Windows 10 sedianya harusnya itu sudah ada di dalam. Nah, kalau memang itu ternyata tidak tersedia dan Bapak Ibu sudah menggunakan Windows 10, barangkali Bapak Ibu tinggal perlu update saja. Tapi kami sarankan Bapak Ibu gunakanlah Windows original. Windows original. Kenapa? Karena kalau Windows yang bukan original, Bapak Ibu barangkali ya dia pasti fiturnya juga terbatas, dan kalau mengupload itu nanti akan terdetek Windows is not activated kayak gitu. Nah, langkahnya Bapak Ibu cukup klik tombol search saja di sini. Ya, kalau tidak ada nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan tombol start. Ya, saya khawatir jangan sampai tombol search-nya Bapak Ibu sudah hidden atau disable atau nonaktifkan. Ya, gunakan tombol start di sini. Nanti tinggal dicari programnya itu di mana, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik tombol start ini, kemudian di search di mana itu videonya, gitu. Nah, bisa dieksplor sebanyak-banyak aplikasi di mana di sini. Ya, paling praktis sih sebenarnya ya di search di sini. Bapak Ibu klik type search, kemudian ketik video, itu otomatis langsung muncul di sini. Ya, itu cara cepatnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tombol klik kanan di mouse-nya, kemudian bisa pintu taskbar. Jadi ketika di pintu taskbar, maka dia langsung muncul di bagian kanan bawah. Di bagian taskbar ini muncul aplikasi video editor. Bapak Ibu saat butuh ya tinggal diklik saja gitu ya. Buka. Ya, seperti itu penjelasan dari saya, sehingga barangkali hanya ini agak telat mungkin joinnya tadi ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Bahar, jelas apa yang disampaikan oleh Pak Bahar. Saya juga setiap Pak Bahar ngomong langsung praktek gitu. Jadi udah di pin taskbar juga Pak. Jadi nanti lebih mudah penggunaannya. Oke, untuk Pak siapa tadi ya? Pak Sutrisno. Oke, untuk Pak Sutrisno udah terjawab ya Pak. Silahkan dicoba kembali, dieksplor lagi video editornya. Mudah-mudahan sukses. Selanjutnya dari Ibu Syahida. Pak, di laptop saya background music itu cuma ada satu. Bagaimana menambahkan musik lain? Nah, tadi kayaknya udah dicontohkan juga. Tapi nggak apa-apa, silakan Pak Bahar mungkin bisa dicontohkan ulang biar Ibu siapa sih tadi? Ya, biar Ibu Syahida bisa melihat langsung. Silakan Pak. Pak Bahar termute lagi. Saya masih tampil ya Bu Indah ya? Iya masih. Oke. Ini video editornya Windows 10 Bapak Ibu. Tadi sebetulnya saya sudah jelaskan bahwa selain background music yang ada di video editor yang sudah disiapkan by design di sini, selain background music yang ini yang memang sudah disiapkan oleh Microsoft, itu kita bisa custom audio Bapak Ibu ya. Jadi di sebelah kanan ini ada custom audio. Nanti di custom audio ini Bapak Ibu tinggal menambahkan add audio file. Itu kita bisa langsung search ke dalam hard disknya Bapak Ibu yang kira-kira file audio videonya itu taruh di mana gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dia MP3 maka dia otomatis langsung bisa masuk dijadikan background musik daripada video Bapak Ibu. Ya, demikian mungkin Bu Indah untuk prakteknya. Saya soalnya nggak punya file musik ini di laptop yang ini. File musiknya ada di laptop yang satu. Oke. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Bahar ya, minimal
Pak Bahar udah ngasih tadi overview-nya, contoh-contoh langkah-langkahnya untuk bisa add music ya, another music gitu, musik-musik lain selain dari yang dimiliki oleh Windows 10 ini. Selanjutnya saya lanjut lagi dari Bapak Arif Kurniawan. Saya sudah menggunakan aplikasi ini untuk mengedit video. Ada di contoh. Saya ingin menambahkan teks italik tetapi tidak bisa. Sepertinya fitur untuk teks masih sangat terbatas di video editor ini. Adakah tips dan trik untuk mengatasinya? Dari Bapak Arif Kurniawan. Iya, seperti itu. Ya, saya juga sudah menonton punya video punya Pak Arif ya, yang di-share ini sangat bagus, Pak. Ini gambarnya sangat, resolusinya sangat bagus. Keren ternyata hasil dari video editor ini yang dikirim oleh ini tadi ya Pak Arif Kurniawan, judulnya Flora di Sumbu Filosofi Yogyakarta. Keren Pak video editornya. Nah, tapi permasalahannya ini Pak Bahar, video ini memang sangat sederhana seperti yang saya sampaikan tadi ya. Fitur-fitur yang tersedia itu sangat-sangat sederhana sekali. Nah, apakah kira-kira ada tips Pak untuk mensiasati biar video ini tuh kayak hurufnya, fontnya itu kan tadinya cuman yang tegak ya. Dia coba mau cari yang italik atau yang kayak gimana gitu. Silakan Pak Bahar, mungkin ada saran. Oke, karena kita berbicara animated text style ya, barangkali yang maksud Pak di dalam fitur video editor ini, kami sarankan untuk bisa membuat text style-nya dengan tools yang lain. Karena intern di video ini itu tidak secara aplikasi ini tidak begitu lengkap untuk ada suara background ini masuk. Oke, jadi saya kasih trik untuk bisa membuat video animated text itu ya kita harus menggunakan aplikasi di luar daripada video editor ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk animated text sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi yang lain. Kita bisa larinya ke Adobe misalkan ya, atau kita bisa buat animated text yang standar juga di aplikasi-aplikasi misalkan GIMP bisa ya untuk buat produksi animated text, tapi dia rata-rata outputnya sudah berupa animated GIF atau video, sehingga dia modelnya sudah memang hasilnya itu sudah berupa video. Kalau paling pas mungkin yang bisa diimport ke sini ya video seperti itu memang terbatas kalau kita menggunakan apa yang ada di sini. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi lain ya saya kira kita bisa banyak menggunakan bisa berkreasi lah istilahnya lebih dari fitur-fitur yang hanya tersedia di sini. Apalagi kalau yang sebatas animasi, kita bisa animasi teks itu bisa kita buat di PowerPoint misalkan, kemudian kita gunakan screen recording. Cuman lagi-lagi outputnya dia sudah berupa video, gitu ya. Barangkali itu yang bisa kami jelaskan. Saya kembalikan kepada Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Bahar buat pencerahannya. Ya, jadi Pak Arif sudah dijelaskan oleh Pak Bahar ya. Jadi kalau mau menggunakan, barangkali Pak Arif bisa setelah melakukan pengeditan di video editor, kemudian bisa dibawa ke aplikasi lain. Karena ya kita ketahui ya buat Bapak Ibu yang udah terbiasa melakukan editing video, nah satu aplikasi itu biasanya ada kekurangannya. Nah, kesederhanaan yang dimiliki editing
video yang dimiliki oleh Windows ini ya seperti itu ya keterbatasannya. Kalau share pengalaman ya, kalau saya biasa melakukan editing video itu kadang di satu aplikasi tidak ada yang saya temukan fitur yang saya inginkan, jadi saya melakukan editing dulu, kemudian hasilnya setelah di ekspor gitu, di render hasilnya, kemudian saya bawa ke aplikasi lain untuk kemudian saya tambahkan seperti transisi misalnya ya Pak Bahar. Di editing video Windows ini kan tidak ada transisi. Sementara misalnya kita menginginkan membutuhkan transisi ini, kita bisa bawa kembali video yang sudah kita render di sini, dibawa ke KineMaster misalnya. Jadi memadukan dua aplikasi lebih bagus mungkin ya Pak. Solusinya pasti seperti itu, karena ya kita mau seperti apa juga memang di aplikasi ini nggak ada fitur yang Bapak butuhkan. Jadi memang harus, kalau saya memang juga langkah-langkahnya biasa seperti itu. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bapak Arif Kurniawan buat pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan ini ya, dari Pak Suyatno. Keren pencerahannya Pak Master Baharudin. Banyak yang belum tahu ternyata Windows 10 ada aplikasi bawaan yang lumayan keren. Oke, berarti alhamdulillah ya Pak, boleh Bapak explore nih tambahan pengetahuan lagi untuk video-video sederhana dibagikan ke siswa, kayaknya ini udah ideal gitu. Selanjutnya dari Pak Jalaluddin. Pak Bahar, ini untuk menambahkan kamera wajah kita apa bisa ya? Atau bagaimana Bapak? Nah, ini pertanyaan lagi nih, keterbatasan yang dimiliki oleh editing video Windows ini. Silakan Pak Bahar, mungkin ada pencerahan lagi nih. Oke. Iya, menambah kamera wajah ya. Itu kan ini aplikasi kan video editor Pak ya, bukan apa namanya tools untuk melakukan pengambilan video gitu ya. Ya, bukan tools untuk syuting. Nah, tools untuk syuting, jadi aset-aset videonya itu istilah begini Bapak. Jadi Bapak Ibu bedakan dengan antara apa namanya tools untuk mengambil gambar dengan tools untuk mengolah. Nah, di sini ini video editor ini memang kegunaannya untuk mengedit video yang sudah ada. Nah, tadi terkait dengan pengambilan wajah ya, pengambilan wajah berarti secara device, secara perangkat keras memang ya kita harus memiliki perangkat keras yang support untuk pengambilan wajah. Nah, di dalam hal untuk pengambilan wajah, Bapak Ibu, ya banyak tools juga yang bisa recommended selain dan tidak menggunakan video editor ini, karena di sini lagi-lagi bukan tools untuk mengambil video, tapi untuk mengolah video yang sudah ada, yang sudah direkam, kemudian diubah, diisi teks, diisi background, diisi background, untuk kemudian diproduksi menghasilkan satu video yang lebih baik seperti itu. Nah, tools untuk pengambilan gambar wajah itu biasanya digunakan ketika kita melakukan screen recording ya, atau rekaman layar. Nah, banyak tools ya, banyak tools saya kira untuk rekaman layar. Nah, di menampilkan layar di komputer saya ini juga malam hari ini saya menggunakan satu aplikasi namanya Droid Cam ya. Saya ngambil dari dari internet, saya install di HP dan di laptop, terhubung kamera handphone bisa ditampilkan di laptop. Ini nama aplikasinya Droid Cam ya. Droid Cam Client ini mudah-mudahan bisa tampil di layar Bapak Ibu. Nanti di search aja lah di Google gitu ya. Itu part penjelasan tambahan sebetulnya yang belum tidak di cover dalam video editing. Jadi kalau kita bicara penampilan wajah, ya pertama ya kameranya harus terhubung dulu di device yang kita mau menampilkan wajah itu. Jadi apakah dia terhubung secara portable, apakah dia terhubung menggunakan Wi-Fi, atau memang dia secara langsung kita terhubung menggunakan
universal serial base connection USB ya, seperti itu. Jadi Bapak banyak tools yang bisa digunakan kalau rekaman wajah. Barangkali ada yang free juga, itu namanya ada aplikasi OBS ya. Aplikasi OBS itu bisa menampilkan wajah juga, tapi bahasan OBS itu kita sudah selesaikan di pekan lalu. Kan lalu kebetulan ulasannya itu TV ya, ulasannya TV sekolah, jadi dibahas khusus Open Broadcaster Software dan barangkali malam hari ini kita tidak membahas itu. Nah, saya cukup menunjukkan salah satu contoh ini Droidcam, dan Droidcam ini bisa langsung ditampilkan juga di Webex ya, di video conference Webex seperti yang kita gunakan hari ini, termasuk video conference lainnya. Terima kasih, kembalikan dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Bahar sudah dapat pencerahan ya untuk Bapak Jalaluddin. Jadi mungkin bisa diikuti apa yang disarankan oleh Pak Bahar. Jadi sekali lagi, nama aplikasi ini adalah video editor. Artinya video Bapak sudah ada di editnya di aplikasi video editor ini. Mungkin ini apa ya Pak, mengumpulkan potongan-potongan video. Saya misalnya ada kegiatan tadi di sekolah. Nah, saya diminta untuk mengedit video. Potongan gambar itu kemudian saya masukkan di video editor ini untuk kemudian dijadikan satu, ditambahkan cover, dikasih background, kemudian diberi musik. Mungkin yang seperti itu. Tapi untuk yang recordingnya berarti punya aplikasinya berbeda lagi. Jadi karena namanya video editor, berarti ya hanya mengedit video yang potongan-potongan video yang kemudian Bapak ingin jadikan satu. Oke, kita lanjut lagi Pak Bahar, terima kasih. Ini ada lagi dari Ibu Marlina. Keren Pak, lebih efisien, nggak ribet. Terima kasih Pak Bahar. Pertanyaannya, upload gambar untuk dijadikan animasi di video editing ini apakah bisa Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak, langsung aja. Upload gambar. Oke, jadi di bagian mana dulu buat upload gambar, Ibu? Saya coba share screen dulu lagi ya. Ya, silakan Pak. Oke, kalau mau upload gambar itu dipastikan dulu gambarnya itu ada di library ya, seperti ini. Jadi harus nambah dulu di library. Ya, kita nambah from this PC misalkan, karena memang yang ada di library ini bukan hanya video ya, kita bisa nambah foto. Dari ini misalkan ya, kita nambah, ini ada foto. Foto ini bisa dimasukkan ke storyboard kayak gini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nambah foto itu semudah itu ya. Narik, tambah dulu di library kita, kemudian kita drag ke storyboard, dan itu sudah menjadi bagian dari video kita. Ya, karena dia berupa gambar, maka di sini juga kita bisa ngatur durasinya ya. Di duration ini 3,73 detik ya, kita bisa perpanjang sampai 7 detik ya. Ini ada pilihan. Oke, seperti itu nambah gambar di dalam video kita. Jadi ini bisa menjadi fungsinya apa ya, kayak transisi gitu atau cover daripada video kita. Ya, seperti itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Linda. Ya, terima kasih Pak Bahar. Jadi menambahkan animasi ya buat Ibu. Bentar dulu, Ibu siapa tadi? Menambahkan animasi itu sama dengan menambahkan gambar ya. Hanya mungkin pada saat, kalau tadi saya udah ngutak-ngatik juga ini Pak Bahar, hanya pada saat saya menambahkan beberapa video, kemudian mengkombinasikannya dengan foto, kemudian saya mencari, sempat tadi bingung, ini Pak Bahar bilang ada trim gitu ya, ada split. Saya cari kok nggak ada, oh ternyata saya meletakkan kursor ibaratnya ya, letakkan kursor itu di foto. Pantesan saya nggak nemuin trim. Ketika saya ngupload video, mencoba mencari trim, oh ternyata ada.
ternyata trim itu ada, fitur itu ada kalau video ya. Jadi saya juga coba menginput animasi tadi di dalam editor video dan itu bisa. Jadi buat ibu siapa tadi ini ya, jadi menambahkan animasi di video sangat bisa ya. Silahkan dicoba ibu. Terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya bertanya dari Pak Muhammad Amin Asiantoro. Di Windows 10 saya itu aplikasi video editornya di bawahnya kok ada keterangan store apps. Apakah aplikasi ini perlu di-download dulu dari websitenya Microsoft atau gimana Pak? Mohon petunjuknya. Disilakan Pak Bahar langsung aja. Ya baik. Khusus komponen Windows 10 yang terupdate ya. Ini kebetulan saya baru install Windows ini sekitar 2-3 bulan lalu ya. Itu langsung otomatis ada di aplikasi. Nah kalau misalkan tadi di artos sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa di OS Windows yang mungkin Windows 10 versi lama, ya kami sarankan untuk update Windows-nya apabila OS sistem itu ada movie maker ya, kurang lebih ini pengembangannya larinya ke sini, tapi ini perlu diinstal, ini yang perlu diinstal, movie makernya ini yang perlu diinstal agar bisa kita melakukan editing video lagi ya, seperti itu. Nah kalau yang ini nggak perlu. Jadi Bapak Ibu lihat ini saya bukanya di Microsoft Store ya, ini aplikasinya bukan. Kalau yang lain kan ada App Store, ada Play Store. Nah ini yang Microsoft Store, di sini yang bisa kita ambil produk ini, Movie Maker. Itu yang diinstal. Kalau yang video editor, ya secara default itu sudah ada. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bahar. Sudah terjawab nih pertanyaan Pak Muhammad Amin Asiantoro. Jika masih kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak boleh klik icon raise hand. Saya coba cek dulu apakah di icon raise hand ini ternyata udah ada yang klik ya. Baik, saya kasih kesempatan ke Pak Muhammad Taufik. Ya, halo, Assalamualaikum Bapak Muhammad Taufik. Selamat malam. Halo, Bapak Muhammad Taufik. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum, Pak Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Taufik. Line raise hand ini, Bu. Line raise hand ini gambar applause. Oh gitu, kirain mau menyampaikan selamat Pak Bahar, Anda berhasil menyampaikan materi dengan sangat baik. Iya. Ya, terima kasih Pak Bahar, Mas sama Bu Indah. Iya, terima kasih Pak Taufik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke Bapak Harlan Mardos. Halo, selamat malam Pak Harlan. Assalamualaikum. Halo Pak Harlan. Ya, kayaknya Pak Harlan audionya kurang ini. Kita lanjut ke Bapak Nurholis. Halo, Assalamualaikum Pak Nurholis.
Pak Nurholis bisa monitor suara saya, Bapak? Ya, ini ada tanda tanya semua nih di layar saya untuk nama Bapak yang klik icon raise hand. Halo Pak Nurholis. Kayaknya gangguan audio. Oke, kita lanjut kalau gitu ke room chat aja karena yang raise hand ini kayaknya audionya kurang bagus nih, nggak kedengaran suaranya. Baik, saya lanjut ya Bapak. Dari Bapak Sutrisno. Mohon maaf, izin bertanya Pak. Sebenarnya editing ini offline ya Bapak? Maksudnya tidak perlu data atau jaringan internet ya? Nah, ini juga yang mau saya tanyakan. Silakan Pak Bahar. Termute lagi Pak. Jawabannya ini bisa dilakukan editing secara offline ya. Kecuali kalau Bapak Ibu hendak menggunakan efek-efek 3D tadi, ada yang bisa harus diambil secara online ya. Kita tahu ada satu regulasi sebetulnya bagi pengguna 3D object di Windows ini. Ada regulasi khusus. Jadi kalau beberapa kasus settingan regional setting menggunakan wilayah Indonesia untuk 3D objeknya itu nggak tampil. Dia nggak bisa menampilkan 3D objek yang dari online itu. Ya. Library aksesnya ke sana itu ketutup. Tapi ketika diubah regional setting ke USA misalkan, maka dia secara otomatis itu bisa dapat. Itu kekurangannya. Kita bisa offline sih, cuman library yang disiapkan oleh Microsoft yang secara online itu kita dengan sebenarnya tidak bisa akses, kecuali yang memang sudah terlanjur kita download dan aset-asetnya itu bisa sudah tinggal di lokal komputer kita seperti itu, atau sudah tinggal di project kita seperti itu. Barangkali Bu Indah saya kembali. Iya, oke. Terima kasih Pak Bahar. Jadi udah jelas ya buat Pak Sutrisno ya. Mudah-mudahan udah dapat pencerahan nih dari Pak Bahar. Saya lanjut lagi Pak Bahar, ini ada dari Ibu Dewanti Ziz. Mohon infonya Pak Bahar, tadi nama aplikasi lain yang digunakan tuh ada kata klien gitu Pak. Aplikasi apa ya? Itu ada klien tadi. Itu namanya itu untuk sebetulnya tools untuk bisa menghubungkan antara smartphone dengan laptop gitu ya. Jadi fungsi laptop ini sebagai klien, hostnya itu ada di laptop, ada di smartphone. Jadi ini di laptop itu ada namanya Android Cam Client. Ya, nanti saya coba kirim di room chat juga deh biar terjawab. Mohon izin dulu Pak Bahar ya. Kayaknya presensinya Pak Bahar itu eksternal gitu. Mungkin bisa dibuka anyone can view gitu. Presensinya Pak. Ya, yang pegang kan Pak Bahar ya? Bukan, di akunnya Bu Indah. Cara klik. Oh gitu, di akun saya ya. Wait. Ya, silakan Pak, lanjut. Saya coba buka dulu. Iya, oke. Saya lanjut ya. Jadi aplikasinya itu tadi kegunaannya untuk bisa kita ini ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengaktifkan smartphone kita itu sebagai kamera
menampilkan wajah di layar komputer. Jadi itu namanya Droid Cam Client. Nanti saya coba kirim juga Droid Cam Client. Ya, sebetulnya ini toolsnya sederhana, Bapak Ibu. Ini gunanya adalah menghubungkan antara iya, background musiknya dari Winda kayak jangan datang lagi cinta. Oke. Droid Cam Client di sini, Bapak Ibu, ini harus terhubung dengan Droid Cam yang ada di smartphone juga, karena di App Store itu ada Droid Cam juga ya, nanti bisa Bapak Ibu cross check. Jadi ini sekali lagi fungsinya untuk menghubungkan antara smartphone dan komputer kita ya. Jadi ini kamera di smartphone, ini smartphone-nya ada di atas meja Bapak Ibu ya. Ini saya bisa gerakkan smartphone-nya. Ya, jadi dia bisa tampil seperti di layar gitu ya. Jadi seolah-olah ini kamera webcam ya. Jadi memanfaatkan kamera handphone sebagai webcam kita. Itu mungkin yang dari tambahan tadi. Iya, yang klien-klien itu tadi ya Bapak. Ya, yang klien-klien. Yang klien-klien. Sebentar, saya kecilkan dulu background di tempat saya Pak. Banyak yang karaokean di dekat saya Pak, jadi saya kecilkan dulu volumenya. Selanjutnya, Bapak yang presensinya kayaknya udah bisa diakses ya. Saya udah ngeliat ada 98 partisip. Kemudian pertanyaan, kapan enrollment kayaknya nol tadi Pak Ibu. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Bahar penjelasannya dari Pak Rusman tadi ya. Teman saya nih di VCT yang lalu nih. Keingat jadi VCT jadinya. Semangat selalu Pak Rusman. Salam buat teman-teman semuanya. Selanjutnya dari Pak Sutrisno. Ini Pak Sutrisno tadi udah terjawab ya. Enrollment kayaknya udah bisa Bapak gunakan. Silakan akses e-learning.cerdas.klik untuk mengunduh sertifikat. Tapi sertifikat bisa diunduh nanti pada pukul 10.00 malam ini. Waktu Indonesia Tengah. Berarti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Pak Bahtiar. Mantap materinya bro. Bro apa nih Pak Bahtiar nih? Udah berhasil saya ekspor. Wah, Pak Bahtiar ini berarti Pak Bahtiar sahabat saya nih, guru hebat di SMA Negeri 1 Kendari. Oke, selamat mengeksplor Bapak. Ditunggu hasilnya besok ya. Besok saya cari di sekolah ya. Saya mau lihat hasil kerjanya Pak Bahtiar malam hari ini. Sukses selalu Bapak. Selanjutnya dari udah habis nih pertanyaan nih. Wah. Nah, ini ada Bapak Inyoman Arya. Saya aktifkan dulu mikrofonnya karena mau
bertanya langsung, udah klik raise hand. Silakan Bapak Nyoman, selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu Iya Indah. Bapak, silakan Pak. Bapak Nyoman dari Iya. mana Pak? Dari Palu, Sulawesi Tengah, Sigi, Kabupaten Sigi. Iya, salam kenal Bapak. Iya. Silakan Pak. Iya, saya sering ikut terus ini susah terbantu. Iya, alhamdulillah. Iya. Ini menarik sekali buat saya. Pak Bahar, selamat malam Pak. Mau nanya, tadi saya tidak melihat untuk memotong video di bagian tengah itu Pak. Apa bisa dilakukan? Demikian juga background musiknya Pak. Itu aja yang saya tanya Pak. Makasih. Iya, oke, mungkin Pak Bahar udah bisa menangkap pertanyaan, bukan nyamuk ya, ditangkap, bukan. Sudah bisa menyimak dan memahami pertanyaan dari Bapak Nyoman. Silakan Pak Bahar langsung aja ditanggapi. Ya, memotong video bagian tengahnya. Jadi syaratnya video itu harus sudah ditambah di storyboard ya. Sudah harus berada di sini ya. Jadi aset videonya sudah harus berada di storyboard, kemudian kita bisa melakukan pemotongan di bagian tengah. Nah, Bapak untuk bisa memotong bagian tengah itu kita cukup split aja ya videonya. Ini kita lihat durasi videonya 5 menit 37 detik, jadi kita bisa klik di bagian ini, kemudian pilih split. Nah, di sini video yang kita seleksi tadi itu langsung ditampilkan dalam ukuran yang lebih besar, dan di bagian kanan atas itu ada keterangan properti splitnya itu mengambil ukuran durasi video secara menyeluruh untuk bagian klip 2, dan ini yang ditambah di bagian tengah. Bisa digeser seperti ini Bapak, tinggal menyesuaikan, pastikan durasi videonya benar-benar berada di tengah sesuai dengan kebutuhan memotong video pada bagian tengah itu. Nah, video ini setelah saya klik done di sini, maka videonya bisa langsung terpotong ya seperti itu. Jadi potong ke tengah itu seperti ini. Jika video bagian yang ini tidak dibutuhkan, maka bisa langsung dihapus. Yang ini ada tombol remove atau bisa dengan mencentang ini, lalu kita tekan tombol play seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pinter. Ya. Oke, terima kasih Pak Bahar. Iya, mohon maaf Pak. Tadi saya udah berkotek-kotek, ternyata termute mikrofon saya. Terima kasih Pak Bahar udah terjawab pertanyaan Pak Nyoman. Bagaimana Pak Nyoman? Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Background musiknya belum tadi. Oh, background musiknya Pak Bahar. Yang belum itu maksudnya bagaimana ya? Karena ini background musik kan ada. Iya, memotongnya maksudnya sudah diisi, kita memotong lagi Pak, misalnya. Tadi videonya dipotong, sekarang background musiknya yang mau di trim. Iya. Apa bisa lebih dari satu background musik kita ambil gitu? Kita bisa seleksi Pak di video tertentu, kemudian kita tambahkan background musiknya ya, seperti itu. Ya, dia auto sync dengan ini ya Pak, sync dengan suara beat di videonya ya. Kita bisa sepanjang video durasi yang kita select gitu ya. Jadi kita bisa memilih, bisa nambah custom audio juga. Silakan di kreasi Pak. Iya Pak, makasih banyak. Belum pernah sih nyoba sebenarnya di sini. Kalau di KineMaster ya sudah. Iya, bisa. Berarti nanti bisa dong di-explore lagi ya Pak Nyoman ya. Iya Ibu, betul. Iya, memang tadi saya udah sampaikan di awal bahwa ini memang sangat sederhana dengan fitur-fitur yang terbatas di Windows 10 video editor ini, tapi lumayan lah buat pemula yang ingin belajar bagaimana sih melakukan editing video, menambahkan misalnya layar ya, menambahkan dengan add card tadi ini kayaknya ini kalau saya bilang sih mirip-mirip apa ya, sebuah transisi gitu, transisi untuk informasi dari antara
skin video satu ke skin video yang lainnya gitu. Transisinya mungkin dia di sini add card gitu. Jadi kayak menambah layar baru, kemudian ada tulisan yang bisa kita integrasikan di dalam card tersebut untuk memberi informasi terkait dengan skin video yang berikutnya yang akan kita tampilkan. Mungkin seperti itu, Bapak. Saya juga ini betul-betul baru ya. Dengan video ini banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan saya, tapi pertanyaan saya kayaknya udah tercover dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu pada malam hari ini. Jadi saya menyimak saja pertanyaan Bapak Ibu karena itu juga menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Nyoman, sukses selalu Bapak. Sama-sama ya. Selamat mengeksplor Pak. Baik Bapak Ibu, Pak Nurholis ini masih mau bertanya nih. Halo Pak Nurholis. Sudah bisa monitor kah Pak? Halo? Ya Ibu. Pak Nurholis? Sudah, masih. Sudah terdengar Ibu? Oh iya, silakan Pak. Sudah bisa terdengar Ibu ya? Ya, udah bisa Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Indah, Pak Bahar. Ini saya dari Salatiga. Saya ini termasuk juga ilmu baru ternyata di di Windows 10 itu ada varietas macam ini. Saya pengikut setia Sultra Cerdas ini Bu, setiap kegiatan ikut. Keren. Oke, dari Salatiga MTSN Semarang. Ini Bu, tadi belum kelihatan cara apa tadi yang render ataupun nyimpan. Nanti menunya tapi sebelah mana itu ya? Mohon maaf, ini memang baru belajar ini. Bagaimana Pak? Menu yang render ataupun menyimpannya itu iya. mana itu? Menu merender atau menyimpan video ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Bah. Ya, saya mengulang lagi nih Pak ya. Jadi untuk akhir dari sesi editing kan kita mau ekspor video kita Pak ya. Jadi ada di bagian kanan atas ini ada tombol export shareable video file. Jadi kita klik ini, kemudian kita pilih kualitas video yang akan kita share. Ini ada pilihan, lalu kita pilih ekspor. Ya, di sini kita bisa memberikan nama video kita, misalnya tutorial model oke di sini karena sudah ada sebelumnya file yang sudah tadi saya gunakan untuk ekspor. Lalu klik ekspor dan proses ekspornya sudah sedang berlangsung. Sudah itu Pak. Oh iya. Tapi sama seperti pembuatan game master dan sebagainya itu Pak ya. Semua video editor pasti di akhir ada ekspornya Pak. Oh iya. Ya, di dalam video editor itu kan dia dicacah videonya ya, artinya dipotong-potong, di-trim, diubah background. Kalau di video editor yang lebih kompleks itu ada sampai bisa split antara audio dan video, bisa noise-nya dihilangkan, dan termasuk lighting-nya bisa diperbaiki, dan bisa ada fitur green screen-nya yang pada akhirnya dia kalau kita lihat di project-nya secara menyeluruh kan dia menjadi potongan-potongan yang tidak rapi gitu ya. Tapi ketika diekspor ini ya di situ finishing daripada seluruh proses editing, dan saya mendapati baik dia video editor yang berbayar maupun yang gratis ya selalu outputnya ke arah situ bahwa nanti dia akan diekspor gitu. Seperti itu Bapak. Terima kasih saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Bahar buat siapa namanya Pak Nurholis tadi ya. Masih ada yang ingin ditanyakan Pak Holis? Cukup Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nurholis. Selanjutnya saya coba ke fitur Q&A, barangkali ada yang bertanya lagi. Oh iya ada.
Saya Ibu Handari dari SMK 2. Beneran ya ini ya? Nggak kelihatan tulisannya. Iya, dari SMKN 2 Oku Sumsel. Mau tanya apa bisa langsung dipraktekkan? Nah, kan udah dipraktek tadi Bu ya. Saya terlambat baca pertanyaannya Ibu dari pukul 8.16 PM. Selanjutnya Bapak Muhammad Taufik. Untuk memulai dari mana ya? Oh, Pak Taufik juga udah terjawab tadi ya Pak Taufik ya. Untuk memulainya dari mana? Nah, udah ditunjukkan juga tuh oleh Pak Bahar tadi. Kemudian Pak Harlan, gimana proses renderingnya lebih cepat mana Pak dari aplikasi lainnya? Udah terjawab juga ya Pak Harlan ya. Oh enggak, Pak Harlan ini tadi yang klik icon raise hand tapi enggak ada audionya. Nah pertanyaannya Pak Bahar, gimana proses renderingnya kalau dibandingkan dengan aplikasi lain kayak Master misalnya atau Video Maker? Nah, bisa buat perbandingan nggak? Silakan Pak Bahar. Oke, secara kami belum melakukan riset untuk perbandingan itu. Sebenarnya ini bukan proses rendering itu sebenarnya tergantung dari seberapa kuat, berapa banyak faktor yang bisa pengaruhi. Samping aplikasi dia juga bisa dipengaruhi oleh hardware komputer kita yang memang support untuk video grafis adapternya itu lebih bagus gitu ya. Kemudian prosesor RAM, sehingga kalau kita membandingkan device Master dan Master kan dia RAM-nya kalau di PC desktop seperti ini dia harus pakai emulator gitu kan. Dia harus pakai emulator sehingga dia bisa running karena dia Master berbasis Android. Nah, ini perlu studi ya kalau kita mau melihat kecepatannya. Tentu kalau kita mau membandingkan maka harusnya dia menggunakan hardware yang sama tapi softwarenya yang berbeda. Kalau kita mau membandingkan antara aplikasi seperti itu. Jangan sampai kita membandingkan, oh ya lebih cepat KineMaster karena yang sana video editornya Windows 7, Windows 10 itu lambat. Ya nggak bisa langsung seperti itu karena faktor yang berpengaruh dalam proses exporting video tadi itu ya hardware juga. Sementara secara sistem operasi memang berbeda gitu ya. Kalau kayak KineMaster yang disebutkan, memang dia OS-nya Android gitu. Sedangkan yang ini kan OS-nya Windows gitu. Jadi agak sulit rasanya untuk bisa membandingkan dua hal ini karena ini berjalan di dua platform yang berbeda, kemudian juga menggunakan hardware dan cara kerja yang berbeda. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Pak Bahar. Saya kira Pak Harlan udah dapat jawabannya ya langsung dari Pak Bahar ini disampaikan. Jadi Bapak bisa silakan memilih. Selanjutnya Pak Bahar, saya bacakan lagi nih. Dari Bapak Sutrisno SE. Pertanyaannya, mohon maaf Pak Bahar, apakah musik latar itu sudah ada sendiri atau harus kita download terlebih dahulu? Karena di tampilan saya, seperti juga di tampilan saya, cuma satu musik saja Bapak. Nah, jadi di tampilannya Pak Sutrisno dan di tampilan saya sama, cuma ada satu musik. Kira-kira Pak Bahar solusinya? Tadi kalau saya sih tadi kebetulan ada sempat ya dari music dari YouTube itu kemudian saya download dalam bentuk MP3. Nah, musiknya itu kemudian saya add masuk di dalam video editor ini. Nah, jadi yang seperti itu. Tapi apakah ada musik-musik yang memang bawaan aplikasi Pak? Kayak Pak Bahar tadi kan itu banyak. Di saya itu kan cuma satu. Nah itu juga tadi yang mau saya tanyakan. Tapi Pak Sutrisno kayaknya udah mewakili juga pertanyaan saya nih. Apakah ada ininya Pak, apa saya harus update dulu aplikasi saya untuk bisa mendapatkan fitur-fitur musik yang banyak seperti Pak Bahar tadi? Silakan Pak.
Saya jelaskan dulu. Pertama, sistem operasi yang saya gunakan itu original Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak original, memang akses ke library itu banyak pasti limited, pasti dibatasi. Gitu. Berarti saya crack maksudnya Pak ya? Kasarnya gitu ya? Jadi makanya gini. Tadi arahan saya bahwa Bapak Ibu ketika menggunakan Windows, ya coba update lah. Kalau Microsoft allow updating, berarti barangkali record Windows komputernya OS Windows di komputer Bapak Ibu itu original. Ya saya alhamdulillah original karena memang bawaan komputernya gitu ya. Karena memang laptop baru gitu ya Pak? Enggak semua laptop baru juga original gitu, karena ada memang komputer yang dijual seperti itu sudah include sistem operasi original di dalamnya. Nah, saya ini mengapa bisa konflik seperti ini? Bahkan di beberapa versi yang saya dapati itu ada yang tidak aktif, ternyata saya sudah bisa saya bebas akses gitu ya. Ya karena memang Windowsnya original. Nah, Bapak Ibu kami syaratkan kalau memang mau mendapatkan library akses yang lebih luas gitu ya, lakukanlah update daripada sistem operasi Windowsnya. Kalau memang tidak bisa update, maka saya khawatir sistem operasi yang Bapak Ibu gunakan itu memang akan yang dinyatakan eligible oleh Microsoft gitu, seperti itu barangkali. Saya kembalikan ke Bu Indah. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya udah dapat jawabannya. Kenapa aplikasi saya itu hanya ada satu? Ini aja, audionya aja. Sama Pak, permasalahan kita. Jadi saya juga udah mendapatkan jawaban. Berarti Bapak juga udah mendapatkan jawabannya ya. Baik, saya lanjut lagi ke pertanyaan. Jangan senyum-senyum Bapak. Wah, gawat. Itu secara tidak langsung Bapak mau bilang punya saya kerekan gitu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Muhammad Taufik. Alhamdulillah sudah dan mantap materinya. Terima kasih Pak Master Baharudin. Oke, terima kasih sama-sama Pak Muhammad Taufik. Sukses selalu ya. Salam sama Ibu Jurniati. Oke, selanjutnya dari Bapak Handari. Sudah langsung saya ikuti, terima kasih banyak ilmunya. Oh ya, nggak bertanya ya. Oke, sama-sama Bapak, sukses selalu. Selamat mengeksplor lagi. Selanjutnya Ibu Euliswida Stari. Wah, susah banget Ibu namanya. Backgroundnya bisa dihilangkan tidak Pak? Kalau di KineMaster istilah kunci Chrome gitu. Oh, Chrome key gitu. Yang dimaksudnya Pak, Chrome key. Jadi ada di sini bisa nggak backgroundnya itu dihilangkan? Kalau berarti maksudnya Ibu Elis ini, kalau dia buat video, kemudian video yang sudah dia buat itu kemudian dia masukkan ke dalam editor video ini, dia mau menghilangkan backgroundnya gitu, mengganti dengan background yang baru gitu, nambah layer yang baru lagi. Silahkan Pak Bahar. Maaf ya Bu Indah ya, soal penjelasan saya sebelumnya, karena itu memang seperti itulah. Ini terkait dengan nggak usah diperpanjang Pak, kan seperti itu ya. Jawabannya kembali ke situ juga. Oke, kita lanjut di pertanyaan Ibu Oiris. Memaki ya. Jadi sekali lagi dengan kesederhanaannya memang aplikasi video editor ini meskipun ada disiapkan background, tapi fungsi chroma key di sini belum bisa kita akses untuk perubahan latar belakang dan background video yang kita rekam. Meskipun ada background ya, tapi di bagian setting background ini kita tidak ada tools untuk bisa menghilangkan dan lagi itu bisa dihilangkan seperti itu.
berbeda dengan tools yang lain yang memang punya spesifikasi manfaat fungsinya sebagai video editor. Di sana kita bisa custom warna dan background pasang karena memang peruntukan aplikasi itu dari developernya sudah seperti itu, dan dari developer softwarenya sudah menyiapkan seperti itu. Nah kalau ini memang ya karena mudah, saking mudahnya ya banyak fitur-fitur juga yang kalau kita mencoba dengan aplikasi lain itu tidak tersedia, gitu ya. Tersedia di penekanannya bahwa ya memang formatting itu perlu disupport oleh aplikasi video editor yang berbasis Windows 10 ini. Demikian Bu Indah, saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Bahar. Saya jadi nggak konsen ini soalnya ada peserta nih yang bilang sertifikatnya nggak bisa diunduh. Tertulis batasnya sampai 11 Agustus. Sekarang sudah 12 Agustus. Berarti belum ini ya. Ya, mohon maaf Ibu ya, saya salah setting ini. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mengunduh sertifikat. Kalau terkait sertifikat, sudah bisa mengunduh sertifikat. Udah saya perbaiki kembali. Kalau nggak salah udah, ya. Belajar dulu Sudah. kali Bapak Ibu. Udah bisa ya diunduh sertifikatnya jam 9.30 tadi udah bisa diunduh. Dan before end-nya juga udah sampai bulan September. Jadi sebulan bisa Bapak mengunduh sertifikat. Mohon maaf tadi batas akhirnya lebih lama, lebih cepat daripada batas memulainya gitu. Baik, selanjutnya saya lihat ya Pak. Pak Bahtiar, hasilnya sudah saya kirim di WA Bu. Oh ya, oke Bapak Bahtiar, terima kasih. Nanti akan saya lihat setelah kegiatan ini. Saya beri nilai ya. Kata Pak Sutrisno, apes kita Bun. Oh iya Pak, soalnya kita berdua kerekan, jadi ayah apes kita. Terima kasih Pak Bahar infonya. Dari Bapak Hoirul, kok di punya saya nggak ada Windows 10-nya Pak? Itu gimana Pak? Aduh, Pak Hoirul ini lucu ya. Ya silakan Pak Bahar, gimana tuh? Widya nggak ada Windows 10-nya. Ya kalau nggak ada Windows 10-nya ya Bapak install Windows 10 Bapak gitu ya. Diinstal ya Bapak. Windows itu sistem operasi Bapak ya. Jadi kalau nggak Oh enggak Pak Bahar gini loh, salah paham kayaknya saya nih. Dia Pak Khoirul ini menggunakan Windows 10, tapi nggak ada video editornya gitu. oh, iya. Ya itu juga belum update, sama aja. Jadi kalau itu belum ada video editor di dalam, ya saya juga menyaksikan kalau itu benaran Windows 10 ori gitu ya. Jadi Bapak saya sarankan untuk update saja Windowsnya, mudah-mudahan bisa dapat patch update-nya dari Microsoft sehingga bisa include Windows video editor Windows-nya gitu ya. Kalau enggak juga, ya, saya sarankan Bapak ganti Windows 10, install yang versi Windows terupdate Pak, itu pasti dapat jamin karena memang ini rilis resmi dari Microsoft yang menjelaskan bahwa video editornya ada sudah bundling di Windows 10 seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Indah. Oke, terima kasih Pak Bahar pencerahannya buat Bapak Khoirul. Mudah-mudahan bertemu solusi bagaimana mendapatkan video editor di Windows 10 yang Bapak punya ya. Selanjutnya Ibu Ika, sertifikatnya tertulis ya. Udah diubah ya Bu, silahkan diakses kembali. Kemudian
Ibu Dewanti, saya lupa passwordnya, sudah lakukan langkah-langkah seperti yang pernah disampaikan, tapi sampai sekarang belum ada email tindak lanjutnya. Nah, nanti silakan menghubungi Bapak Baharudin selaku koordinator Solva Cerdas. Nanti mungkin ada solusi yang bisa diberikan ke Ibu Dewanti. Baik Pak Bahar, waktu sudah menunjukkan pukul 9:59 malam hari ini, sesuai dengan jadwal kita, tepat pukul 10 malam. Malam ini malam Jumat, ya Bapak tahulah malam Jumat itu malam keramat. Cepat orang mengantuk. Jadi mungkin Bapak sebelum kita tutup, karena ini pertanyaan juga di room chat udah habis, di room partisipan juga sudah nggak ada lagi yang klik icon raise hand. Jadi cuma Pak Nurholis udah, Pak Harlan juga udah. Oke, berarti udah habis ya Bapak Ibu untuk diskusi kita malam hari ini. Udah selesai dan mari kita mendengarkan sepatah dua patah kata, mungkin ada kalimat-kalimat motivasi atau ada ilmu-ilmu baru bagaimana kita bisa bertambah ilmunya, pengetahuannya seperti Pak Baharudin, Bapak pemateri kita malam hari ini melalui closing statement yang akan beliau sampaikan. Silakan Bapak. Iya, Bapak Ibu, sejujurnya saya tidak pernah dilatih, tidak pernah pula ikut webinar untuk belajar khusus bagaimana menggunakan video editor ini. Satu-satunya sumber belajar saya itu malah ada di YouTube Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan saya mendapati channel YouTube yang bagus, saya follow, setelah saya subscribe, maksudnya setelah saya subscribe ternyata ada beberapa setiap informasinya terkait, salah satunya adalah video editor ini. Karena saya tidak mempunyai guru, saya juga tidak kerabat untuk bisa bertanya lebih jauh tentang ini, maka sumber-sumber seperti itu yang menjadi guru saya yang bisa menjadi referensi belajar saya. Perangkat teknologi itu maupun aplikasi sesungguhnya semua disiapkan oleh pengembang, itu ramah pengguna, ramah pengguna, artinya mempermudah pengguna dalam memanfaatkan aplikasi. Sebagai contoh, Bapak Ibu, ketika membeli smartphone baru, dengan beli smartphone baru, tentu dibanding smartphone lama, maka smartphone barunya memiliki aplikasi-aplikasi yang cukup banyak dan berbeda dengan smartphone lamanya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa frekuensi menggunakan tools teknologi inilah yang sangat-sangat menentukan kecakapan Bapak Ibu dalam memanfaatkannya. Frekuensi, ya Bapak Ibu ya, frekuensi. Jadi tingkat keseringan kita menggunakannya, itulah yang menentukan kecakapan kita menggunakan tools teknologi. Maka sering-sering Bapak Ibu gunakan. Materi yang saya ulas hari ini, insya Allah akan semakin Bapak Ibu selesai bila Bapak Ibu sering menggunakannya. Dan sebaliknya, Bapak Ibu akan cepat melupakannya seiring dengan waktu apabila Bapak Ibu tidak sering menggunakan. Barangkali perbedaan antara Bapak Ibu dan saya adalah hanya persoalan waktu. Bapak Ibu menunggu waktu, nanti ketika webinar ini saya sampaikan, webinar ini kami adakan, lalu Bapak Ibu melek. Karena di Windows 10 ada video editor yang kita bahas pada malam hari ini. Kenyataannya Bapak Ibu, jika kita mampu berliterasi, kita mampu investasi waktu untuk belajar, dan menunggu webinar, hari kita berpacu dengan waktu, terus berkarya, tingkatkan kemampuan literasi kita, dan jangan lupa untuk lakukan trial and error, eksperimen,
Bapak Ibu semakin terampil, semakin cakap dan memanfaatkan teknologi yang ada di hadapan kita. Boleh jadi malam hari ini kita tidur Bapak Ibu, besok sudah akan muncul aplikasi video editor yang lain. Dan malam hari ini kita berdiskusi tentang aplikasi video editor yang ada di Windows 10. Terjadi sepagi jika kita bangun, Microsoft barangkali sudah merilis satu versi video editor yang baru dengan fitur-fitur yang berbeda. Sehingga Bapak Ibu keep update, jangan kudet. Terima kasih, Bunda, saya kembalikan. Saya Heri, Bilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi, juga diskusi yang menarik, bisa menginspirasi kita ya. Dari Bapak presenter kita malam hari ini, Bapak Baharudin, tentang mudahnya, benar-benar sangat mudah ya, mudahnya editing video di Windows 10. Nah, semoga apa yang dipaparkan beliau ini memberi manfaat tentunya bagi Bapak Ibu guru sahabat Sultra Cerdas malam hari ini, jadi inspirasi, menambah hasanah pengetahuan kita malam ini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Baharudin udah sharing ilmu dan pengalamannya di malam hari ini. Dan terima kasih pula Bapak Direktur PSMK untuk event meeting Webex-nya. Bu Umi Tira Lestari, terima kasih udah membantu kami memfasilitasi sehingga Sultra Cerdas bisa menyelenggarakan VCon pada malam hari ini. Selanjutnya Pak Koordinator juga terima kasih sudah sekaligus menjadi koordinator sekaligus berbagi ya. Benar-benar nih koordinator Sultra Cerdas berbagi tanpa batas. Mungkin hampir tiap minggu pemaparan materi di Sultra Cerdas itu Bapak Koordinator ini selalu berusaha berbagi ilmunya. Jadi minggu lalu saya meminta Pak Koordinator ini untuk berbagi tentang bagaimana sih tampilan sehingga ketika orang mengklik link Sultra Cerdas itu yang tampil seperti apa yang dilihat. Itu menarik sekali buat saya. Tetapi ternyata tantangan saya itu nggak dijawab. Malam hari ini beliau tampil dengan materi yang berbeda. Jadi Pak Baharudin, Pak Koordinator tetap punya utang ya. Saya minta materi itu nanti dibawakan supaya teman-teman juga tahu bagaimana sih bisa membuat yang seperti itu. Nah, itu tambahan ilmu baru lagi nanti buat sahabat Sultra Cerdas. Namun terima kasih banyak bahwa malam hari ini sudah memberikan sesuatu hal yang baru, pengetahuan baru lagi. Banyak teman-teman yang sudah mencoba, yang tadinya belum tahu akhirnya menjadi tahu dengan informasi dari Pak Baharudin. Mudah-mudahan diberi kesehatan Bapak, jadi nanti bisa kembali lagi bersama sahabat Sultra Cerdas, berbagi lagi sebanyak-banyaknya. Saya yakin masih banyak ilmu yang belum Bahar share ya, karena sebegitu banyak ilmunya, sehingga kita masih selalu menunggu sharing ilmu berikutnya di pertemuan-pertemuan Sultra Cerdas, VCon Sultra Cerdas berikutnya. Selanjutnya terima kasih juga buat Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas yang malam hari ini sudah bergabung